Setelah kemarin kita membahas tentang natalitas atau kelahiran, nah sekarang kita akan memahami faktor kedua dalam dinamika kependudukan, yaitu mortalitas atau kematian. Untuk mudahnya, coba kamu bayangkan kehidupan sebuah kota. Dalam kota ini penduduknya datang dan pergi. Setiap kali ada kelahiran, populasi kota akan bertambah. Tapi ada juga orang yang meninggal karena berbagai alasan, seperti usia yang sudah tua, kecelakaan, atau sakit. Nah, angka kematian atau mortalitas ini nih yang mengukur seberapa banyak orang yang meninggal dalam suatu waktu di kota itu. Sama halnya dengan natalitas, mortalitas juga ada promortalitas dan antimortalitas. Pertama, kita akan membahas tentang promortalitas terlebih dahulu ya, yaitu faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian. Ketika sarana kesehatan yang kurang memadai, tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian, seperti kurangnya fasilitas kamar inap, obat-obatan, dan juga kurangnya akses perawatan yang tepat waktu. Mengabaikan pola makan yang bergizi, serta hidup di lingkungan yang kotor juga bisa menjadi pintu masuk loh bagi berbagai penyakit. Tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga bisa meningkatkan risiko kematian. Selain itu, bencana alam yang tidak terduga juga bisa menjadi penyebab meningkatnya angka kematian. Alam bisa berubah dengan sekejap, meninggalkan jejak kehancuran dan bahkan korban jiwa. Dan yang tak kalah menakutkan lagi, adanya peperangan. Setiap konflik bisa membawa adanya kehancuran, menghancurkan kehidupan tidak berdosa dan bisa memakan korban dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, ada juga faktor-faktor yang menghambat kematian atau antimortalitas. Dengan kata lain, faktor-faktor ini mendukung harapan hidup. Fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kunci dalam menjaga kualitas hidup kita. Dengan dukungan teknologi yang modern, proses penyembuhan bisa menjadi lebih cepat dan pemeriksaan kesehatan bisa lebih akurat. Semua ini berkontribusi untuk menurunkan tingkat kematian. Lingkungan yang bersih dan teratur tidak hanya nyaman untuk ditinggali ya, tetapi juga esensial loh untuk menjaga kesehatan. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat menghindari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan, seperti demam berdarah yang dibawa oleh nyamuk atau berbagai virus berbahaya lainnya. Kesadaran akan pentingnya kesehatan terus meningkat. Semakin banyak orang yang memahami bahwa menjaga kesehatan itu merupakan investasi terbesar dalam hidup mereka, dari rutin berolahraga hingga bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Semua ini akan membantu menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan teratur. Setelah kita memahami konsep promortalitas dan antimortalitas, selanjutnya kita akan pahami soal yang berkaitan. Kita akan mulai dengan angka kematian kasar atau crude death rate yang biasa disingkat dengan CDR. Rumusnya seperti ini. Di sini, D merupakan jumlah kematian dalam periode tertentu. P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dan K adalah konstanta yang biasanya angka 1000. Jika dalam satu tahun ada 200 kematian di sebuah daerah dengan jumlah penduduknya 50.000 orang, maka CDR-nya adalah 200 dibagi 50.000 dikali 1000 sama dengan 4 jiwa. Nah, angka ini bisa dikategorikan sebagai rendah karena berada di bawah angka 10 jiwa. CDR dikategorikan sebagai tinggi jika angkanya melebihi 20 jiwa. Jika antara 10 hingga 20 jiwa dikategorikan sedang dan rendah jika kurang dari 10 jiwa. Selanjutnya, kita punya angka kematian spesifik atau Age Specific Death Rate atau ASDR. Rumusnya seperti ini. Dalam rumus ini, DX merupakan jumlah kematian dalam kelompok umur tertentu, PX sebagai jumlah penduduk dalam kelompok umur tersebut, dan K sebagai konstanta. Seperti biasa, angkanya 1000. Sekarang kita akan menghitung ASDR untuk kelompok umur 15 hingga 19 tahun, dan kita tahu ada 5 kematian dari 10.000 orang dalam kelompok umur ini. Maka untuk bisa menghitung ASDR-nya dengan cara 5 dibagi 10.000 dikali 1000 sama dengan 0,5 jiwa. Terakhir, kita akan membahas angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate atau IMR yang dihitung per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini D0 adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun. B adalah jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama.
dan K adalah konstanta seperti biasa dengan angka 1000. Sekarang kita coba hitung yuk. Ada 50 kematian bayi dari 2000 kelahiran hidup dalam setahun. Maka IMR-nya bisa kita hitung dengan cara 50 dibagi 2000 dikali 1000 sama dengan 25 jiwa. Yang masuk dalam golongan rendah karena di bawah angka 35 jiwa. Dengan memahami CDR, ASDR, dan IMR, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kualitas kesehatan dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Ini sangat penting loh dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Oh iya, kalau kamu ingin request video bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.